kasus Laras ini seolah-olah Laras ini adalah penjahat kriminal kelas kakap dalam kerusuhan penghasutan atas peristiwa Agustus 2025. Negara dengan kekuatannya memborgol dia dan menahan dia dan diadili sampai dengan sekarang. Jahat sekali nih negara terhadap warganya. Si Laras ini. Dia selalu sedih gitu ya. Dalam satu sel ada 15 tahanan, terus kemudian ruang selnya hanya satu kamar mandi dan itu pun tidak layak, jorok. Ada banyak kecoa, tikus yang lalu lalang. Laras ini tahanan politik ya? Kalau kami melihatnya demikian. Pada saat dia sakit, dia diberikan obat yang telah basi sama penyidik. Kadaluarsa ya? Daluarsa. Itu kan kejahatan juga ya? Nah itu dia. Dia juga mengalami doxing, mulai dari NIK, paspor, namanya dia, terus tanggal lahir, pekerjaannya dia, bahkan nama orang tuanya dan alamatnya si Laras ini dipublikasi di media sosial. Yang kemudian ibunya itu juga sempat mengalami sakit gitu ya. Bukan hanya si Laras, tapi juga keluarganya. Harusnya yang diadili pertama kali itu adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap Afan Kurniawan. Karena terlepas apapun pembelaannya dia, orang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu adalah merupakan tindak pidana yang harus diadili. Sobat Madilog, Laras Faizati tiba-tiba menjadi ikon di dalam sejarah hukum kita belakangan ini karena tiba-tiba dijadikan sebagai tersangka tuduhan dugaan penghasutan dalam aksi demonstrasi yang terjadi pada tanggal 28-29 Agustus 2025 yang lalu, hanya karena posting di media sosial yang memiliki. Nah, dalam kasus ini bukan hanya Laras yang dijadikan sebagai tersangka, tapi ada lebih kurang 1.500 orang warga negara Indonesia yang ditangkap. Bukan hanya di Jakarta, tapi juga di banyak daerah. Nah, untuk melihat apa yang terjadi di dalam persidangan yang berlangsung terhadap kasus Laras ini, kita hadirkan sekarang kuasa hukumnya, Bung Said Niam. Nah, halo, Bung. Selamat datang, Bung Said. Selamat datang, Bung Indra. Nih, kemarin itu sampai jam berapa persidangan? Kemarin itu kami mulai dari jam 1 siang, terus kemudian jam 2:30 itu diskors sidangnya, baru masuk lagi sidang jam 7:30 sampai jam 9:30 malam. Sidangnya. Kenapa sampai begitu lama? Karena memang pledoi yang kami buat ini tidak mau kalau misalkan hanya diserahkan aja dan menyampaikan poin-poin yang penting saja di dalam fakta persidangan, karena menurut kami yang pledoi yang kami buat ini penting semuanya dan bagi kami harus disampaikan semuanya di fakta persidangan gitu. Jadi tebalnya sekitar kurang lebih 250 halaman ini kami butuh sekitar 2, 3, 4 jam untuk menyampaikan semua dalil-dalil yang kita sampaikan dalam pledoi ini agar pendidikan hukum baik itu hakim, jaksa maupun masyarakat yang melihat fakta persidangan itu biar aware, biar tahu betul kasus Laras ini secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong bang gitu. Karena sebelumnya itu kan memang narasi di media sosial seolah-olah Laras ini adalah penjahat kriminal kelas kakap, itu kita bantah semuanya dalam fakta persidangan bahwa dia merupakan warga negara biasa, sebenarnya menyuarakan kritik, ekspresi simbolik gitu, lalu kemudian negara dengan kekuatannya memborgol dia dan menahan dia dan diadili sampai dengan sekarang. Gitu. Jadi itu narasi-narasi itu yang kita mau counter sebenarnya di media sosial. Gitu.
Kalau kita lihat kan Laras ini kan ditangkap tanggal 1 September. Iya, betul. Sekarang sudah Januari, artinya udah 4 bulan Tahanan. di tahanan. Nah, dari fakta persidangan itu apa yang terlihat kejanggalan-kejanggalannya? Jadi kami mulai lihat dari pada saat dia penangkapan dulu, proses penyidikan sampai dia didudukan sebagai terdakwa di pengadilan gitu Bang ya. Nah, mulai dari proses penangkapan saja kami juga melihat bahwa ini Laras ini dilakukan secara tidak adil, polisi melakukan penangkapan dan penahanan tidak sesuai dengan standar hukum acara pidana yang saat ini kita lakukan. Kenapa? Karena pertama, pada saat dia ditangkap, itu tidak terlebih dahulu diiringi dengan adanya pemanggilan dia sebagai saksi untuk dimintai keterangan di kepolisian. Gitu. Itu pertama gitu. Harusnya kalau kita bicara terkait dengan hukum acara pidananya itu, seseorang sebelum ditetapkan sebagai tersangka harusnya dia diperiksa terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kalau misalkan memang ada unsur pidananya, baru dia dipanggil kedua untuk kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kecuali dalam konteks tertangkap tangan, itu memang tidak perlu adanya klarifikasi terhadap calon tersangka gitu atau terlapor dalam hal ini gitu. Nah, dari situ aja terus kemudian yang kedua proses adanya penangkapan dan penggeledahan yang dimana pada waktu itu dia sedang bekerja WFH di rumahnya gitu ya, tiba-tiba ada polisi lebih dari 4-5 orang itu yang mendatangi rumahnya si Laras, kemudian disita HP-nya tanpa ada surat perintah penyitaan dari pengadilan, tiba-tiba HP-nya disita, uji forensik dan sebagainya gitu ya, dan akhirnya dikorek-korek semua isi percakapannya Laras, mulai dari percakapan dia dengan temannya maupun dengan keluarganya atau bahkan WA grup dia dengan keluarganya itu juga turut dilakukan uji forensik dan dijadikan sebagai alat barang bukti di pengadilan saat ini gitu ya. Nah, itu tanpa diuji terlebih dahulu adanya surat izin dari pengadilan gitu. Terus kemudian atas dasar itu kemudian Laras diperiksa. Waktu itu memang didampingi sama kuasa hukum, tapi belum kami ya, Bang. Itu ada kuasa hukumnya Laras sebelumnya, diperiksa 1 kali 24 jam, lalu kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan saat itu juga. Dia ditangkap tanggal 1 September, tanggal 2 itu dia ditetapkan tanggal 1 dia diperiksa, tanggal 2 langsung ditetapkan sebagai tersangka dan saat itu juga dia langsung ditahan sampai dengan sekarang gitu. Nah, mulai proses penyidikannya itu juga kami melihatnya ada fakta di mana memang ada kejanggalan dan terkesan kasus ini tuh dipaksakan sekali oleh kepolisian, seolah-olah si Laras ini penjahat kriminal betul gitu ya, bahwa apa yang dia lakukan seolah-olah kayak bandar narkoba atau teroris, yang kemudian tanggal 2 atau 3 itu kan pihak kepolisian melakukan konferensi pers gitu ya, bahwa seolah-olah Laras itu ada dalang kerusuhan penghasutan atas peristiwa Agustus 2025. Kesannya kan demikian. Narasi yang dikonferensi pers oleh pihak kepolisian kemudian banyak publik warganet gitu ya, yang akhirnya dia melakukan framing yang negatif gitu ya, karena memang dari pihak kepolisian dulu yang mencuatkan nama itu gitu ya. Akhirnya diiringi dan seolah-olah memang Laras penjahat tanpa dibuktikan adanya proses pengadilan terlebih dahulu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara terkait dengan dia juga mengalami doxing, itu juga iya. Setelah adanya konferensi pers itu, kemudian aku nggak tahu dari siapa, tapi beberapa fakta di persidangan itu ada akun atas nama Neng Irma gitu ya, terus akun juga atas nama Mike Simorang itu juga menyampaikan doxing data identitasnya si Laras mulai dari NIK, paspor, namanya dia, terus tanggal lahir, pekerjaannya dia, bahkan nama orang tuanya dan alamatnya si Laras ini dipublikasi di media sosial. Ini yang kemudian berdampak pada psikologis bukan hanya si Laras, tapi juga keluarganya.
yang Hmm. kemudian ibunya itu juga sempat mengalami sakit gitu ya. Iya, iya. Karena ya itu tadi, faktor layernya memang banyak gitu, tapi salah satunya itu juga atas adanya doxing itu yang kemudian, eee, setelah itu ada beberapa wartawan yang kemudian mendatangi rumahnya si Laras ini untuk melakukan peliputan, gitu. Karena ada Adanya doxing informasi, itu ya, ada adanya informasi ya, doxing ya, itu ya. ya. Nah ini maksud kami, bahaya betul seolah narasi, di awal itu di-framing bahwa seolah-olah Laras itu ada penjahat kelas kakap gitu ya, kemudian, Hmm. tanpa ada counter narasi atau pembelaan dari si Laras gitu, terus kemudian, akhirnya banyak warganet yang, Hmm. punya pandangan bahwa si Laras ya layak untuk dilakukan doxing dan kemudian dibully di media sosial gitu ya, tanpa melihat dampak lebih lanjut kepada si Laras maupun keluarganya. Nah itu, kejanggalan yang dari fakta, penyidikan gitu ya. Belum lagi pada saat dia mengalami sakit gitu ya, sakit, dia diberikan obat yang telah basi sama penyidik. Kadaluarsa ya? Daluarsa. Itu kan kejahatan juga ya? Nah itu dia, daluarsa yang kemudian sampai akhirnya si Larasnya itu tambah sakit gitu, tambah sakit gitu. Makanya itu juga, ironi memang kami melihatnya bahwa sebenarnya kalau, negara melakukan penahanan kepada orang yang diduga melakukan pidana, harusnya juga diperlakukan sebagai layaknya manusia, bukan seorang yang tanda kutip misalkan binatang dan domba dan sebagainya itu yang dilakukan semaunya oleh aparat penegak hukum gitu. Tapi dia juga harus melihat bahwa ini manusia, meskipun fisiknya ditahan, tapi kami harus melakukan dia selayaknya manusia gitu. Bukan sebaliknya atau memperlakukan hal-hal yang negatif itu. Itu fakta di penyidikan yang kami lihat, adanya beberapa kejanggalan. Belum lagi kalau kita melihat fakta-fakta di persidangan gitu ya, itu juga kami melihatnya sangat ironis gitu ya, karena beberapa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa itu memang ada 4, mulai dari pasal 28 Undang-Undang ITE, terus kemudian ada pasal 32 Undang-Undang ITE, terus kemudian ada pasal 160 KUHP dan pasal 161 ayat 1 KUHP. Di mana jaksa melakukan dakwaan alternatif gitu ya, di mana atau yang kami lihat sebenarnya juga ada keraguan-raguan dari jaksa untuk mendakwa si Laras ini gitu. Bukan junto ya, tapi atau Bukan ya? junto, atau. Oke. Karena itu alternatif gitu. Kalau nggak kena pasal ini, ya, kena pasal ini, kena pasal ini, kena pasal ini, ya. Iya Oke. betul. Ya, kalau memang pihak kepolisian maupun jaksa dia meyakini bahwa si Laras ini melakukan tindak pidana, harusnya cukup satu delik dakwaan tunggal itu udah cukup karena dia udah meyakini bahwa si Laras melakukan tindak pidana. Atau kalau misalkan dia melanggar beberapa delik, bisa aja misalkan dakwaannya itu adalah dakwaan yang kumulatif, digabungkan misalnya dia melakukan ini dan melakukan perbuatan ini dan melakukan perbuatan ini gitu ya. Nah, kami melihat dengan dakwaan alternatif, kami melihatnya memang ada keraguan-raguan terhadap kasus si Laras ini, yang dimana kami melihatnya juga sebenarnya kasus ini terlalu dipaksakan dan terlalu mentah, dan kami melihat sebenarnya tidak memenuhi unsur tidak pidana gitu. Nah makanya jaksa kemudian mendakwa si Laras menggunakan dakwaan alternatif. Terus ditambah lagi pada fakta persidangan pada saat proses pemeriksaan terhadap pelapor dan kedua saksi. Siapa pelapornya? Pelapornya itu adalah Muhammad Lutfi, di mana dia merupakan kalau di dalam berkas perkara itu memang dia dibilangnya adalah wira swasta, penjual online dan sebagainya gitu. Tapi kemudian setelah kami investigasi, dia tergabung juga dalam Komite Pemberantasan Mafia Hukum atau KPMH, yang dimana ketuanya itu adalah Anas Al-Muaidid. Anas Al-Aidid kalau nggak salah. Nah, dan ada saksi kedua yaitu Hendra, dan saksi ketiganya adalah Egy. Nah, dia secara terang dan tegas menyatakan di dalam BAP maupun di pengadilan
ya dia tim media sosial dari KPMH gitu. Nah, di dalam fakta persidangan itu berbeda sekali antara apa yang disampaikan di dalam BAP penyidikan dengan apa yang disampaikan dalam fakta persidangan. Karena ada beberapa fakta yang memang kami lihat itu berbeda setelah kami investigasi gitu ya, dan kami melakukan cross check. Pertama terkait dengan dia menyatakan bahwa baru tahu informasi postingan si Laras ini pada tanggal 20, lupa, 20, 30 apa 31 gitu. Terus 30 kalau nggak salah. Jamnya itu jam 8 ke atas malam, jam 8 malam ke atas. Karena kemudian dia sedang nongkrong gitu dengan Eki dan Hendra melihat postingan si Laras. Itu jam 8 ke atas. Kapan Anda melakukan screenshot? Ya setelah itu, berarti artinya jam 8 ke atas. Nah, dalam berkas BAP itu, Bang, memang itu ada apa ya? Ada perubahan dalam barang buktinya itu, di mana kalau kita screenshot itu kan biasanya ada baterai, berapa persen, terus kemudian di sini ada jam, ya kan? Nah, itu dipotong dia. Di BAP itu dipotong. Ya kami nggak tahu karena kami melihatnya di dalam berkas perkara, tapi kemudian barang bukti itu yang ditampilkan di fakta persidangan ternyata di situ pukul 17, 18 atau 19 gitu. Sore ya? Sore. Ya. Artinya siapa yang melakukan screenshot itu? Ya. Secara logika aja udah nggak masuk akal. Itu kan. Dia baru mengetahui postingan itu jam 8, terus kemudian di dalam screenshot itu jam 5 sore. Iya. Gitu. Berarti ada yang lain ya? Iya, itu dia. Oke. Itu yang pertama. Makanya sampai hakimnya pun tertawa melihat itu. Karena kami cecar gitu. Ya. Jangan sampai kita dipertontonkan, kami dianggap bodoh dalam persidangan ini karena atas keterangan Anda. Gitu. Dan kami dipaksa untuk bodoh gitu. Yang kedua, antara saksi satu dengan saksi yang lainnya itu klaim barang bukti. Jadi barang bukti yang screenshotan ada 4 itu, 4 atau 5, yang diserahkan di penyidik maupun di pengadilan saat ini, itu saksi pelapor menyatakan bahwa dia yang menyerahkan barang bukti itu. Terus kemudian saksi yang kedua, si Hendra ini, bahwa dia juga yang menyampaikan barang bukti ini kepada kepolisian. Pertanyaannya siapa yang melakukan penyerahan barang bukti ini? Ya. Nggak mungkin dua-duanya mungkin, kan? karena satu aja. Maksudnya 4 postingan berbeda, tapi cuma satu itu aja yang kemudian ditampilkan gitu, baik dalam penyidikan maupun di fakta persidangan gitu. Ya. Itu sampai akhirnya hakim terpaksa melakukan konfrontir antara saksi Lutfi dengan saksi Hendra. Siapa sebenarnya yang melakukan screenshot ini dan kemudian menyerahkan barang bukti ini di kepolisian. Sampai akhirnya yang diakui adalah yang melakukan penyerahan barang bukti itu si Lutfi. Si Hendra dia menyatakan, iya saya agak lupa dan sebagainya. Padahal sebelumnya dia yakin betul bahwa saya yang melakukan penyerahan barang bukti ini kepada pihak kepolisian. Oke. Itu. Ya. Itu juga janggal. Kejanggalan yang lain? Kejanggalan yang lain. Ada salah satu saksi ini yang si Egi kalau nggak salah. Di dalam berkas perkara dia sempat melewati kantor Mabes Polri sekitar jam 5, terus kemudian dia melihat adanya demonstrasi di gedung Mabes Polri. Fakta di persidangan ditanyakan bahwa saya tidak melintas di situ. Terus pertanyaannya, ini BAP siapa? BAP saya. Kenapa Anda di sini menyebutkan bahwa jam 5 Anda melintas di sebelah gedung Mabes Polri gitu? Ya. Saya saya nggak ingat atau saya lupa dan sebagainya. Itu juga janggal. Artinya ini akibat dari postingan Laras tiba-tiba terjadi demonstrasi begitu kan? Iya betul. Seolah-olah. Terus kemudian ada lagi di mana format pertanyaannya itu memang sama ya antara saksi pelapor si Lutfi, Hendra dan Egi. Tapi kemudian pertanyaannya itu salah.
harusnya kan pertanyaannya terkait dengan eh, kerusuhan penghasutan gitu ya yang didalikan pasal 161 itu terhadap peristiwa Silaras ini. Tapi pertanyaannya itu adalah pertanyaan terkait dengan video pornografi. Dan itu ketiga-tiganya sama, pertanyaan yang salah, sama pertanyaannya juga, dan jawabannya jawabannya sama. Saksi pelapor si Lutfi, Hendra, dan Egy itu Bang, pertanyaannya sama semuanya, jawabannya sama semuanya, titik komanya itu sama. Itu hal yang nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Kalau pertanyaan sama, it's okay. Pertanyaannya sama oke ya? Template mungkin ya. Memang formatnya demikian. Ya. Tapi kemudian jawaban sama itu kan nggak masuk akal. Ya. Meskipun dia melihat fakta yang sama ya, tapi kemudian menyampaikan narasinya itu kan pasti berbeda. Berdasarkan ya mungkin pengalamannya dia atau latar pendidikan dia gitu ya dan sebagainya gitu. Tapi ini kemudian sama semuanya. Bahkan salah bahkan jawaban salah itu sama. Ya. Makanya kami lihat ini sebenarnya Anda diperiksa nggak di kepolisian? Sampai kami tanyakan begitu. Atau hanya membenarkan apa yang sudah ditulis. Ya, atau sebenarnya Anda datang ke kepolisian sebenarnya sudah ada pertanyaan dan jawaban ini, Anda cuma tanda tangan aja. Itu yang banyak terjadi kan? Itu faktanya yang terjadi, fakta ini. Iya, fakta yang terjadi. Dan itu beruntung kami, maksudnya akhirnya kami sampaikan di pengadilan, hakimnya itu tertawa. Melihat tidak konsistennya antara saksi satu dengan saksi yang lainnya. Dan keterangannya Bang, setiap sama-sama diperiksa di pengadilan nih. Teman saya misalkan tanya demikian, jawabannya A. Kemudian saya atau teman lagi saya yang bertanya pertanyaan yang sama, jawabannya B. Oke. Saya nggak bisa bayangin itu. Itu kayak pengadilan yang kami nggak melihat ini kayak memang melihat. Ada saksi fakta dari kepolisian juga? Ada. Saksi yang dihadirkan di persidangan kemarin salah satunya itu adalah saksi dari kepolisian, anggota Polri gitu ya, yang di mana di sini dia menjelaskan sebenarnya ada banyak kejanggalan ya, dan kami cenderung bukan lagi dia keterangannya berubah-ubah, tapi yang berbohong. Gitu. Kenapa? Karena dalam berkas perkara dia menyatakan bahwa dia ada di lapangan dan melihat demonstrasi pada tanggal 29.30 itu gitu ya. Tapi kemudian di fakta persidangan dia menyampaikan bahwa hari itu dia berada dalam gedung Mabes Polri. Bukan di luar. Itu aja udah aneh. Karena pertanyaan satu kan nyambung dengan pertanyaan yang lainnya kan Bang. Misalkan Anda dari lapangan, Anda. Terus kemudian yang kedua, apa yang Anda lihat misalkan? Ada berapa orang yang melakukan demonstrasi misalnya? Apa aja yang melakukan orang-orang demonstrasi? Itu kan nyambung tuh. Nah kalau pertanyaan yang pertama aja dia tidak ada di lapangan pada saat aksi unjuk rasa tanggal 29.30 itu. Terus apa pertanyaan selanjutnya yang akan kita mau gali? Iya. Dengan otomatis kan sebenarnya dia tidak bisa menjawab semua pertanyaan lanjutan. Karena dia nggak tahu apa-apa. Gitu. Belum lagi kalau kita lihat di dalam berkas perkara itu, dia menyatakan bahwa dia adalah pengendali massa aksi di lapangan. Jabatannya setelah kami telusuri, investigasi, itu merupakan pengendali anggota. Itu satu hal yang berbeda. Memang kalau kita bukan anggota kepolisian, memang mungkin melihatnya nggak sama gitu ya. Sama-sama pengendali. Tapi itu sebenarnya berbeda jauh. Karena kalau pengendali massa aksi itu adalah bahwa dia yang bertanggung jawab atas polisi yang diterjunkan di lapangan gitu ya, untuk mengamankan baik anggota maupun massa aksi di lapangan. Tapi kalau pengendali anggota itu dia tidak turun di lapangan. Dia hanya mendelegasikan anggota-anggota si A akan turun pengendali massa atau turun menjaga keamanan, misalkan ada demonstrasi di mana Bundaran HI misalnya, atau di Patung Kuda dan di depan gedung. Itu dia hanya sifatnya hanya itu saja.
gitu. Tanpa dia terlibat langsung dalam mengendalikan massa di lapangan. Artinya dia di belakang layar kan? Dia di belakang layar. Mengendalikan anggota-anggotanya, mengawasi, bertanya dan segala macam, perkembangan di lapangan gimana segala macam kan? Iya, Ya. betul. Nah, pada saat ditanya sama jaksa, katanya awalnya dia bilang memang pengendali massa di lapangan, massa aksi di lapangan. Tapi setelah kami cross check dan kami tanya lagi berdasarkan fakta yang ada bahwa tugas, tanggung jawab dan kewenangan dia terkait dengan pengendalian anggota nggak demikian, akhirnya dia mengaku bahwa dia sebenarnya pengendali anggota bukan pengendali massa. Nah, dan kami tanya lagi, berarti tidak benar dong fakta yang ada dalam berkas perkara penyidikan? Iya, tidak tepat. Tidak tepat katanya? Tidak tepat. Apa tuh maknanya tuh? Dari kejanggalan-kejanggalan baik yang ada di penyidikan maupun di persidangan, kami melihatnya memang ini kasus terlalu dipaksakan sebenarnya. Sebenarnya ini ungkapan ekspresi biasa sebagai masyarakat yang di mana negara kita adalah demokrasi gitu ya, yang harusnya dilindungi orang yang menyampaikan pendapat, bahkan pikirannya gitu, itu nggak boleh dipidana, tapi kemudian berdasarkan adanya instruksi kemarin dari Presiden mungkin atau dari Kapolri untuk melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan penghasutan dan penjarahan dan sebagainya agar tidak tegas, maka anggota-anggota di kepolisian yang di bawah ini kami melihatnya tidak bisa memaknainya secara utuh. Jadi dia berdasarkan pengetahuan dia, pengalaman dia yang kemudian bisa aja semua orang yang diduga melakukan penghasutan dan sebagainya ditangkapin semuanya itu. Dan meskipun minim bukti dipaksakan, itu terbukti di kasusnya Si Laras. Kenapa adanya 7 saksi fakta dan 6 ahli yang dihadirkan gitu. 7 saksi fakta ya. Kalau orang yang melakukan tindak pidana yang sudah terang benderang terkait dengan barang bukti dan unsur-unsur tidak pidana, mungkin cukup 1 ahli doang atau 2 ahli misalkan terkait dengan ITE atau komunikasi dan ahli pidana misalkan. Tapi karena memang kami melihatnya, karena memang kasus ini terkesan dipaksakan dan sebenarnya mentah banget, tidak ada unsur pidananya, makanya untuk menembeli, menutupi semuanya itu dengan menghadirkan banyak ahli dan banyak saksi yang sebenarnya kami lihat juga beberapa fakta di persidangan itu tidak saling nyambung gitu ya, dan bahkan cenderung dipaksakan. Gitu. Kayak misalnya ahli bahasa Inggris yang dihadirkan oleh polisi maupun jaksa di pengadilan. Background latar belakang dia itu adalah dia ada interpreter, penerjemah. Tapi di fakta di dalam berkas perkaranya dia menerjemahkan dan menganalisa semua captionnya Si Laras. Padahal dia tidak punya kapasitas untuk itu. Iya. Makanya di fakta persidangan kami tolak. Selain dia menerjemahkan. Nggak boleh dia menganalisa. Kenapa? Karena memang background latar belakang dia interpreter. Nggak tepat apabila dia melakukan analisa penerjemahan atau analisis berdasarkan fakta itu. Gitu. Ya, sebagai penerjemah pun biasanya ada lisensinya, ada sertifikatnya kan? Ya, memang dia betul ada lisensi interpreternya memang. Ya. Tapi untuk menganalisa enggak? Ya, beda tapi lagi. bukan ahli bahasa atau linguistik atau sastra bahasa, bukan. Ya. Berbeda, Bang. Ya. Memang agak jeli gitu ya. Kalau sastra bahasa memang dia dapat menganalisa gitu ya, narasi yang kemudian dia bisa ditafsirkan ke dalam bahasa, misalkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia gitu. Tapi ini dia murni hanya interpreter, penerjemah aja. Dia nggak punya kapasitas sebagai sastra bahasa itu gitu. Apa yang dia terjemahkan? Yang dia terjemahkan aja kemarin kami melihatnya ada ketidaktepatan ya ketika dia Laras menyampaikan di situ when your office dan sebagainya selanjutnya itu. When itu kan artinya ketika. Diterjemahkannya adalah apabila. Itu kan berbeda konteks sebenarnya. Apabila dan ketika itu gitu. Terus kemudian sebenarnya
dalam bahasa Gen Z itu Bang, itu kan mungkin juga tidak kita alami di masa Abang gitu atau masa Hmm. saya gitu. Karena Hmm. memang ada perubahan apa ya, bahasa memang di era sekarang ini gitu. Iya Kak, anjing aja tuh bagi kita tuh kan bahasa Ya, kotor. Tapi sekarang anjing sekarang lu tuh nggak ada anjing, masalah. iya, Ya, bahasa misalkan gua lu, oke. misalkan Ya. bahkan kotor sekalipun anjing itu kan. Hmm. Itu kalau kita lihat di era sekarang itu hal yang biasa, lumrah, Hmm. gitu kan. Ya. Nah, itu kemudian yang ditafsirkan bahwa ini perbuatannya telah menghasut banyak orang untuk melakukan perbuatan pidana dan itu terbukti adanya peristiwa huru-hara bukan hanya di Jakarta saja tapi di beberapa daerah. Seolah-olah itu atas caption-nya si Laras. Ini kan nggak masuk akal. Nah, kalau memang demikian itu harus dibuktikan dong. Ada nggak sebab akibatnya, benar nggak orang yang melakukan demonstrasi itu kemudian melihat caption-nya si Laras? Itu aja jaksa kemarin tidak mampu membuktikan atau mendalilkan atau mengungkapkan di fakta persidangan bahwa saksi-saksi yang dia hadirkan itu terprovokasi dan melakukan penghasutan. Hmm. Bahkan dalam fakta persidangan sebenarnya ada berapa? 4 atau 5 kemarin yang dihadirkan di persidangan itu. Kesemuanya itu tidak ada yang terprovokasi, Bang. Oke. Ketika kami tanya, apakah Anda Anda melihat caption-nya Laras? Melihat. Terus kemudian apakah Anda terprovokasi untuk melakukan eh, aksi kerusuhan di Mabes Polri khususnya gitu ya? Tidak. Ya. Terus lah kenapa Anda di sini menjelaskan bahwa banyak orang yang melakukan provokasi? Dia memang menyatakan bahwa saya tidak provokasi, tapi orang yang melihat caption-nya Laras berpotensi terprovokasi. Tolak ukurnya di mana? Orang dia aja nggak terprovokasi, kok kemudian dia bisa menerjemahkan orang lain bisa terprovokasi? Ya, 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 ya. Jadi kami melihatnya juga ini agak aneh memang fakta di persidangan ini dan terkesan memang dipaksakan banget gitu ya, baik polisian maupun di pengadilan ini gitu. Tanggapan dari kuasa hukum sendiri terhadap perilaku dari katakanlah saksi fakta ini gimana? Kan itu udah kebohongan. Iya betul. Apa Nah, tanggapan? makanya kemarin di dalam fakta persidangan kami sampaikan tuh bahwa hati-hati Anda memberikan keterangan di bawah sumpah. Karena itu ada deliknya dan ancaman hukumannya nggak main 9 tahun. Awal-awal dia cukup pede untuk menyampaikan semua jawaban dari pertanyaan baik jaksa maupun dari kuasa hukum. Tapi kemudian karena keterangan berubah-ubah dan kami tekankan bahwa ancaman ada delik yang mengatur keterangan palsu di bawah sumpah itu kena delik, dia akhirnya cukup berhati-hati. Dan kami melihatnya cukup getar juga itu para saksi yang kemarin kami hadirkan. Gitu. Gemetar. Nggak selantang sebelumnya gitu. Karena nggak main-main. Jadi seolah-olah proses persidangan ini hanya mainan dia gitu. Kalau misalkan memang ada yang dia rugikan baik secara material maupun imaterial disampaikan. Faktanya dia nggak merasa dirugikan sama sekali gitu. Tapi dia melihatnya masyarakat. Masyarakat. Itu sebagai saksi pelapor berarti ya? Saksi pelapor. Masyarakat dirugikan atas postingan si Laras ini, atas adanya kerusuhan dan sebagainya. Justru kalau kami melihat sendiri, yang dirugikan masyarakat itu bukan atas postingan Laras. Tapi atas peristiwa politik sebelumnya. Bahwa kemudian ada anggota ada dewan, anggota DPR yang menyatakan ada tunjangan DPR harus naik, terus kemudian statement dari politisi yang cukup merendahkan dan tidak punya empati terhadap masyarakat. Ditambah lagi adanya anggota kepolisian yang membunuh atau melindas Afan Kurniawan itu juga menjadi triggering sebenarnya sebagai kami masyarakat untuk sebenarnya marah, muak dan merasa dirugikan sebenarnya gitu. Artinya di sini Laras sendiri sebetulnya korban kan, dirugikan oleh peristiwa sebelumnya itu. Dia yang menjadi korbannya. Betul. Nah, jadi gini Bang. Sebenarnya harusnya asas kausalitas ini harus dibuktikan bahwa sebenarnya Laras ini menjadi korban atas peristiwa politik sebelumnya, ya kan? Mulai yang tadi itu ada kenaikan jabatan anggota DPR, terus kemudian ada peristiwa politik, terus kemudian ada meninggalnya Afan Kurniawan, kemudian dia melakukan caption itu.
Tapi jaksa mendalilkan bahwa atas captionan itu terus kemudian ada aksi demonstrasi di mana-mana. Itu kan nggak masuk akal. Padahal faktanya nggak demikian gitu kan. Nah harusnya sebenarnya orang-orang seperti Laras ini, bahkan saya pun juga sebenarnya ya ikut marah juga sebenarnya. Atas yang di bulan Agustus itu ya. Ya kalau kita cek mungkin abang juga mungkin media sosial kita sendiri tanggal pasti itu marah. udah pasti ya. Ya pasti marah. Hampir semua masyarakat bahkan tokoh-tokoh waktu itu banyak yang menyampaikan kemarahan kepada pemerintah khususnya ya. Dan spesifik yang Afan meninggal itu ya khusus kepolisian sebenarnya yang dianggap gak punya nurani, bahkan lebih keras lagi itu biadab gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Itu kan banyak sebenarnya melakukan captioner itu. Gitu. Tapi kemudian itu dikesampingkan Bang. Jadi seolah-olah tidak ada peristiwa politik sebelumnya, terus kemudian ada banyak orang yang melakukan caption untuk misalkan melakukan aksi, misalkan demonstrasi dan lain sebagainya itu, yang kemudian berakibat pada aksi demonstrasi mana-mana yang dan ada kerusakan kantor pemerintah atau gedung Kuitang itu ya Brimob dan sebagainya. Itu seolah-olah atas caption orang-orang itu, padahal pemicunya bukan itu. Gitu. Nah ini sebenarnya kami lihat juga aneh. Kalau Bung Niam sendiri lihat kan apa yang disampaikan oleh Laras juga bahwa saya bukan kriminal, saya bukan penjahat. Lalu dia bandingkan tuntutan hukumannya terhadap tuntutan hukumannya pelaku penabrakan terhadap Afan Kurniawan. Apa yang Bung Niam lihat? Nah ini juga ya kami melihat memang ironi banget memang keadilan di Indonesia itu memang mahal Bang, mahal sekali. Keadilan itu nggak bisa dicapai oleh masyarakat yang memang tidak punya akses terhadap bantuan hukum dan dia tidak punya kapasitas terkait dengan hukum. Jadi yang kami lihat itu sebenarnya harusnya yang diadili pertama kali itu adalah orang yang melakukan pembunuhan terhadap Afan Kurniawan. Karena terlepas apapun pembelaannya dia misalkan merasa terpaksa untuk melakukan pembelaan dan sebagainya, itu ya diungkap pembelaan sebagai pembelaan di fakta pengadilan aja gitu kan. Tapi harus diadili terlebih dahulu karena bagaimanapun orang yang melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap orang, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu adalah merupakan tindak pidana yang harus diadili. Tapi kemudian polisi kan menganggapnya ini adalah ya etik saja, tidak pantas. Tapi tidak diadili secara hukum sipil gitu ya, tidak divonis, dituntut, dipidana berapa tahun dan sebagainya, nggak ada. Sementara orang-orang yang kecewa atas ketidakadilan yang dilakukan khususnya spesifik memang terhadap kepolisian ini, karena dianggapnya dia berpihak kepada anggotanya gitu ya, itu kemudian dibungkam semua, diadili semuanya. Itulah sebenarnya mana letak kefairan itu, ya kan? Sementara orang kayak Laras ini dituntut di setahun, terus kemudian tanpa adanya proses vonis dari pengadilan, dia ditahan terlebih dahulu. Sebenarnya fakta adanya kerusuhan di mana-mana itu memang ada fakta ya Bang ya. Memang ada yang melempar bom molotov dan sebagainya, terlepas ya isunya ada ditunggangi dan sebagainya, tapi fakta itu ada. It's okay kalau misalkan memang itu memang mau ditindak atau diproses secara hukum. Tapi sebaiknya memang kalau misalkan mau menindak orang yang melakukan tindak pidana, karena ini kaitannya murni dengan kasus-kasus politik, harusnya ya udah nggak usah ditahan aja, diadili di pengadilan, tapi nggak perlu ditahan. Tinggal kuat-kuatan bukti antara jaksa penuntut umum dengan kuasa hukumnya. Benar nggak dia melakukan tindak pidana? Terserah hakim nanti yang memutus. Kalau misalnya putusan hakim dia melakukan tindak pidana, baru ditahan. Bagaimana nanti kalau misalnya Laras terbukti tidak memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan atau dituntut oleh jaksa penuntut umum, sementara Laras sudah ditahan 4 bulan. Apa yang akan terjadi itu? Itu dia. Nah artinya sebenarnya hukum ini sebenarnya selalu tajam ke bawah. Kelihatan ya. Kelihatan sekalipun Presiden mengatakan jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tapi dengan adanya kasus Laras ini semakin terbukti bahwa bahkan keinginan Presiden pun tidak dipenuhi ya. Tidak dipenuhi. Iya, harusnya kan gitu kan harusnya. Sementara yang kami lihat ya banyaklah sebenarnya kasus-kasus yang lebih
merugikan masyarakat banget gitu ya. Ya korupsi-korupsi itu kan banyak sebenarnya. Ya. Yang sudah Yang malah dipanggil gitu ya. Bahkan sudah ada yang asetnya disita. Tapi nggak ditetapkan sebagai tersangka. Sampai saat ini itu masih ada. Apa karena memang dia punya power, punya jabatan misalnya, sehingga dia nggak diadili? Sebenarnya kasus-kasus yang masyarakat biasa ini, begitu ada dianggap melakukan tindak pidana, udah langsung dicomot, ditahan, dan diadili begitu saja tanpa ada proses pembuktian hukum dan ada putusan pengadilan. Gitu. Oke. Dari kasus Laras ini sebetulnya penggunaan pasal-pasalnya gimana? Kalau Laras ini memang dari proses penyidikan itu dia dianggap melakukan pelanggaran tindak pidana, ada 4 pasal, Bang. Pasal 28 Undang-Undang ITE, pasal 32 Undang-Undang ITE, terus kemudian pasal 160 dan 161 ayat 1 KUHP. Yang dimana itu sebenarnya kami melihat juga agak dipaksakan juga pasalnya. Kenapa? Karena itu tadi seperti yang saya jelaskan bahwa dakwaan alternatif itu sebenarnya ada keraguan-raguan oleh jaksa kepada pelaku tindak pidana ini gitu. Karena dia nggak yakin betul gitu, baik itu atas barang buktinya misalkan atau saksinya misalkan atau alat buktinya yang lebih lebih umumnya. Nah, yang kami lihat sebenarnya dari 4 pasal ini agak ngaco sebenarnya kalau dipaksakan kemudian pasal 28 dan 32 Undang-Undang ITE-nya ini. Kenapa? Karena ya kalau sebenarnya orang hukum melihatnya ini nggak ada sama sekali unsur tindak pidana dilakukan oleh Laras terhadap pasal 32 dan 28 Undang-Undang ITE ini. Gitu. Karena kenapa? Yang pasal 32 contohnya misalnya. Itu kan setiap orang dilarang tidak boleh melakukan mengubah, mengedit, mengurangi informasi dan informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain dengan cara melawan hukum. Padahal dia hanya merepost foto dan video milik orang lain, terus kemudian diberikan caption. Itu kan sudah lumrah yang sering kita lakukan. Tapi pertanyaannya adalah, caption itu melawan hukum tidak? Masa iya langsung kemudian gara-gara orang merepost terus berikan caption, terus dianggap melanggar delik pasal 32? Padahal semangatnya kalau dalam Undang-Undang TE itu, Bang, yang khususnya pasal 32 itu adalah orang tidak boleh melakukan pengubahan, mengedit, mengurangi, menambahkan terhadap informasi dokumen milik orang lain. Itu adalah dokumen-dokumen file penting. Misalnya dokumen pribadi milik kantor atau punya negara misalnya. Itu yang dokumen elektronik yang memang atas ada pengubahan, pengurangan atau penambahan nilai filenya itu yang kemudian berdampak kerugian pada negara maupun dari perusahaan itu. Sebenarnya lebih ke situ. Tapi kemudian ya dipaksakan sekali dengan adanya caption itu. Terus yang kedua, pasal 28. Pasal 28 itu kan terkait dengan ujaran kebencian atau penghasutan terhadap individu dan atau kelompok tertentu berdasarkan sara, ras, agama, antar golongan tertentu dan sebagainya itu kan. Pertanyaannya, instansi kepolisian masuk ras, masuk sara tidak? Tidak, itu kan lembaga publik yang memang harus diawasin ya. Iya. Semangat pasal 28 itu sebenarnya untuk melindungi kelompok-kelompok yang minoritas sebenarnya. Kenapa agama tertentu misalkan yang minoritas kemudian misalkan dijelek-jelekkan, bully dan sebagainya, ya itu yang sebenarnya mau dilindungi. Agama tertentu budaya tertentu misalkan yang memang tidak umum di Indonesia kemudian diolok-olok dan sebagainya, itu nggak boleh. Gitu kan. Terus etnis tertentu misalnya di Indonesia khususnya gitu yang diolok-olok dan sebagainya, itu yang nggak boleh. Itu yang dilindungi sebenarnya. Sementara instansi kepolisian itu bukan kelompok tertentu terhadap berdasarkan sara, bukan. Gitu. Nah, itu kemudian dipaksakan seolah-olah Laras melakukan ujaran kebencian terhadap institusi kepolisian yang dianggap itu adalah ras, entah ras atau agama, entah
kelompok minoritas tertentu gitu ya. Dan ini sangat dipaksakan sekali sebenarnya kami lihat. Gitu. Nah, kenapa? Ya karena oke, kalau misalkan itu yang pasal 28 dan 32 Undang-Undang ITE. Terus kemudian pasal 160 dan 161 itu kan terhadap penghasutan ya, supaya orang melakukan perbuatan pidana sebenarnya. Semangat pasal 160 dan 161 itu sebenarnya delik kembar juga itu. Sama itulah sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya yang mau dikejar sama pihak kepolisian dan kejaksaan, bahwa si Laras ini dianggapnya itu sudah memenuhi unsur tindak pidana di pasal 160 dan 161. Meskipun ancaman hukumannya itu rendah, 4 tahun. Tapi pertanyaannya, kenapa ada pasal 32 dan pasal 28 Undang-Undang ITE kemudian dicantolkan di situ? Kalau analisa kami, ya agar si Laras ditahan saja. Atau penahanan Laras itu menjadi sah ya, dengan pencantuman itu. Iya. Karena memang pasal 160 dan 161 itu ancaman hukumannya 4 tahun. Secara objektif, syarat penahanannya itu minimal harus 5 tahun. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun ya? Ancaman hukumannya minimal 5 tahun. Sementara itu 4 tahun? Sementara pasal 160 dan 161 itu adalah 4 tahun. Agar syarat itu sah, terpenuhi dan tidak melanggar, maka dicantolkanlah pasal 32 dan 28 Undang-Undang ITE yang memang tinggi-tinggi di atas 5 tahun semua itu. Gitu. Nah, ini yang kami anggap sebenarnya jahat sekali nih negara terhadap warganya. Khususnya masyarakat sipil. Gitu. Berkali-kali aku bilang, kalau misalkan memang ada seorang yang melakukan tindak pidana, oke, adil aja dulu gitu, tanpa harus ditahan. Kasihan nih orang, apalagi mengingat ini kasus-kasus politik, Bang. Dan sebenarnya bukan hanya Laras saja, kami lihat yang tadi itu Abang Indra sampaikan bahwa ada 1.000 lebih orang yang ditahan atas peristiwa Agustus Kelam ya 2025 itu. Ya karena sebenarnya aku nggak tahu apakah memang ada faktor politik misalnya, atau ada faktor apa yang mengenai supaya kemudian negara merepresi warganya sendiri yang belum tentu dia melakukan tindak pidana tapi kemudian ditahan gitu. Itu kami melihatnya ironis, dan apalagi kami melihat, kami sering ya Bang melakukan konseling di rutan itu ke si Laras ini. Dia selalu sedih gitu ya, di mana dia itu dalam satu sel ada 15 tahanan, terus kemudian ruang selnya hanya 1 kamar mandi dan itu pun tidak layak, jorok. Ada banyak kecoa, tikus yang lalu lalang, dan kalau tidur pun juga sikut ketemu sikut, kaki ketemu kaki, nggak ada space sebenarnya ruang yang sebenarnya layak gitu ya bagi tahanan gitu. Itu kami melihatnya itu kasihan banget sebenarnya, orang-orang yang tahan ini belum tentu dia melakukan tindak pidana ini loh Bang gitu. Tapi seolah-olah dia sudah dijatuhkan vonis melakukan tindak pidana. Artinya dia kan ditahan di di mana, di Mapolres ya? Ya, hutan Pondok Bambu. Pondok Bambu kan, itu bersama dengan tahanan yang lain. Tahanan-tahanan yang lain. Memang ada beberapa yang tahanan politik Agustus 2025 kemarin, tapi ada sebagian besar juga tahanan yang memang tidak pidana lain, bukan tidak pidana Agustus 2025 itu gitu. Dan itu memang dipaksakan. Ada beberapa yang tahanan narkoba gitu disatukan gitu. Dan ada tahanan penipuan dan sebagainya gitu. Ada disatukan di situ. Dan itu ya itulah ironis sebenarnya kalau kita melihat kehidupan di dalam rutan gitu ya. Gitu loh. Jadi mungkin menilainya ini kan, ini tak berarti Laras ini tahanan politik ya? Kalau kami melihatnya demikian. Tahanan politik, kenapa ya? Karena memang asal mulanya kenapa dia melakukan captionan itu ya atas peristiwa politik. Dan kemudian kita yang sebenarnya terbiasa melakukan kritikan, itu yang kalau mungkin Bang Indra udah punya power mengkritik pemerintah yang keras. Powernya mengkritik itu. Kalau udah dia terbiasa dikenal sebagai tukang kritik ya udah. Itu dianggapnya biasa aja gitu. Tapi terhadap masyarakat sipil yang
khususnya yang dia memang nggak punya akses keadilan dan sebagainya, nggak punya power untuk itu, kemudian direpresi oleh negara gitu. Dan ya kami melihatnya ini memang murni tahanan politik karena insiden pertamanya adalah insiden politik gitu kan. Peristiwa ya itulah anggota DPR yang menaikkan gaji tunjangan dan sebagainya itu gitu. Nah, kami melihatnya memang ini laras tahanan politik dan seharusnya tahanan-tahanan politik ini apabila dia memang diadili harusnya tidak ditahan terlebih dahulu. Dibuktikan terlebih dahulu aja. Ada nggak peristiwa tindak pidananya atau sebenarnya ini peristiwa politik sebenarnya nggak ada kaitannya dengan tindak pidana. Gitu. Kalau kemudian hakim memutus bahwa dia bersalah melakukan tindak pidana, ya udah ditahan aja gitu kan. Atas putusan pengadilan, bukan atas keinginannya jaksa maupun atas keinginannya dari pihak kepolisian gitu. Karena kan dia hanya mengumpulkan barang bukti, berkas perkara, terus kemudian bahwa dia diduga melakukan tindak pidana, dianggap udah memenuhi sudah ada dua alat bukti yang cukup atau tidak dan sebagainya. Dia kan hanya sifatnya mengumpulkan alat bukti aja gitu. Yang mempunyai kewenangan untuk melakukan vonis kan hakim, bukan polisi maupun jaksa. Ya. Dari saksi ahli yang Bung Niam hadirkan, apa yang mereka katakan terhadap masalah ini? Ahli kemarin yang kami hadirkan ada 3 ya, yang dari kuasa hukum. Itu ada ahli linguistik dan sastra bahasa, Prof. Vaneke namanya. Vaneke Budiman? Vaneke Budiman. Oh, hadir ya? Ya. Hadir ya. Dan bersedia memberikan keahliannya di persidangan. Terus yang kedua itu Profesor Rocky Gerung. Oh, Rocky Gerung, ya. Dia keahliannya terkait dengan kebebasan berekspresi. Terus yang ketiga itu adalah ahli pidana dari BINUS namanya Pak Sofyan. Itu memang kita hadirkan di persidangan dan sebenarnya keterangan-keterangan ini ya cukup menerangkan fakta persidangan sebenarnya bahwa peristiwa caption yang disampaikan oleh Laras ini sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana, khususnya yang disampaikan oleh ahli pidana ya gitu. Kenapa? Karena gini analoginya. Pasal 28, pasal 32 itu jelas tidak memenuhi unsur yang seperti saya jelaskan tadi karena ini pasal-pasal yang memang cantolan aja gitu dan pasal nggak tahu pasal politik atau apa ini. Yang fokus utamanya itu adalah pasal 160 dan 161-nya itu di KUHP. Gitu. Nah, pasal 160 dan 161 ini kita tarik sebenarnya ke dalam delik material. Delik material itu harus ada sebab akibat, asas kausalitasnya itu, Bang. Jadi ketika orang yang melakukan misalnya katakanlah penghasutan gitu terhadap orang lain dan orang lain tidak merasa terhasut, itu tidak bisa diadili. Gitu. Kecuali kalau memang kalau misalkan apalagi ini kan dicocok logikan kan seolah-olah aksi demonstrasi itu berdasarkan hasutan dari si Laras. Padahal fakta persidangan dari semua aksi demonstrasi yang dihadirkan, fakta yang dihadirkan oleh pihak kejaksaan maupun kami itu nggak ada sama sekali yang terhasut atau terprovokasi oleh si Laras ini. Nah, kalau tidak ada asas kausalitas itu sebab akibat maka ini gugur, nggak bisa dipaksakan menggunakan pasal 160 dan 161 ayat 1 KUHP ini gitu. Karena yaitu tadi dia dan ditambah lagi jaksa dianggapnya tidak mampu membuktikan untuk itu ya Bang ya gitu. Nah sama dia menganalogikan kayak gini. Apalagi ini kaitannya dengan bulan Agustus gitu ya, yang dimana ada banyak aksi huru-hara. Dia menganalogikan dengan peristiwa yang ada di Sumatera. Peristiwa yang ada di Sumatera itu banjir bandang ada di mana? Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat itu kan banyak orang yang mengalami kerugian gitu ya. Kalau misalnya hanya dia mengalami kerugian karena faktor bencananya aja, itu mungkin sebagian orang menganggapnya ya ini peristiwa alam gitu Mas. Meskipun dia melihat lebih jauh sebenarnya ya bukan hanya peristiwa alam tapi memang ada faktor ekologinya yang memang deforestation dan sebagainya itu yang dirusak lingkungannya gitu ya. Tapi kemudian penanganan lambat dari pemerintah terhadap warga masyarakat yang masih hidup, apalagi menolak bantuan asing dari orang lain yang tujuannya adalah murni kemanusiaan,
itu kan menyebabkan dampak sekunder kepada orang masyarakat. Dan wajar apabila misalkan orang yang terdampak itu mengatakan kekecewaannya, kekesalannya, bahkan sekeras apapun. Minta merdeka misalnya kan? Minta merdeka sekalipun. Iya. Karena ada triggering sebelumnya. Iya, iya. Kenapa dia melakukan kayak gini? Ya karena memang dia kecewa sebenarnya atas ini. Nah, sama halnya dilakukan oleh Laras. Karena faktor ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat sipil, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dia menuntut keras sekali kepada pihak kepolisian untuk mengadili pelaku-pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap Afwan Kurniawan ini agar diadili. Tapi kemudian dia ditangkap, ditahan. Ini sebenarnya nggak masuk akal banget gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam lingkup tindak pidana itu tidak masuk tuh dalam unsur penghasutan, karena orang yang melakukan penghasutan itu sama sekali tidak terhasut. Terus yang kedua, yang dari ahli linguistik, dia menyampaikan sebenarnya orang kata penghasutan itu sebenarnya ada beberapa kriteria atau syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah dia masif melakukan hasutan itu. Terus kemudian ada tujuan yang jelas, ada orang yang terhasut untuk melakukan perbuatan pidana, dan ada beberapa lagi aku agak lupa. Nah, salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka sebenarnya kata penghasutan ini sebenarnya gugur. Karena syarat 5-nya itu harus terpenuhi semuanya. Gitu. Apabila misalkan, dia melakukan itu, tujuannya jelas, tapi kemudian orang yang dihasut itu nggak terhasut, ini juga tidak sudah tidak terpenuhinya penghasutan ini, gitu. Nah, ini yang kemudian semakin menerangkan di fakta persidangan sebenarnya bahwa apa yang disampaikan Laras ini sebenarnya tidak masuk dalam apa yang didakwakan oleh jaksa, gitu. Terus kemudian yang ketiga, si Rocky Gerung ini agak lucu lagi dia menyampaikan. Dia menyampaikan banyak poinnya ya, tapi agak ajaib memang. Indonesia ini sudah reformasi dari sejak tahun 98 dan kita menyatakan negara demokrasi. Terus kemudian saya dihadirkan di sini untuk sebagai ahli kebebasan berekspresi. Ya. Ajaib ini. Gitu. Harusnya saya nggak perlu dihadirkan karena kebebasan berekspresi sudah dijamin secara undang-undang gitu. Banyak sebenarnya undang-undang yang menakan ini, termasuk juga Undang-Undang Dasar 45 gitu kan, bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapatnya gitu ya, berorganisasi dan sebagainya gitu. Itu harus dilindungi dan itu konstitusi. Tapi saya dihadirkan di sini sebagai ahli kebebasan berekspresi. Ajaib. Artinya dia sampai bilang kayak gitu. Saking anehnya dia melihat proses persidangan yang dipaksakan terhadap kasus Laras ini. Ini seperti persidangannya Ontosoro dulu ya, dalam Taltuli ya, dalam zaman kolonial. Ini pertanyaan terakhir ini, apa? Bung Diam sendiri yakin ya bahwa Laras akan dibebaskan? Kami meyakini dari awal, bahkan sebenarnya si Laras sendiri menyampaikan bahwa saya tidak merasa bersalah. Kenapa? Karena itu merupakan murni hati nurani saya untuk menyuarakan ekspresinya terhadap ruang publik. Dan kami juga melihatnya sama gitu ya, Bang. Apalagi kami dari organisasi yang salah satu fokusnya juga terhadap kebebasan berpendapat gitu, yang tidak boleh direpresi terkait dengan pendapatnya. Itu pendapat yang disampaikan Laras itu adalah murni terkait dengan kritik dan kebebasan berekspresi yang sifatnya simbolik dan tidak patut untuk dilakukan represi dan penahanan terhadap si Laras ini. Kami sampai detik ini, Bang, kami itu meyakini bahwa perbuatan Laras bukan peristiwa pidana, tapi cuma bentuk kekecewaannya dia terhadap negara yang memang itu murni dari hati nuraninya. Oke, Bung. Sobat Madilog, peristiwa Laras ini memang men-trigger kita semua bahwa di negara demokrasi seperti Indonesia yang sedang naik dengan teknologi informasi, pengguna sosial media
banyak di dunia, apalagi media-media baru seperti apa Twitter, bukan Twitter ya, itu generasi saya tuh, IG dan TikTok terutama, itu justru pendapat-pendapat yang ada di sana yang mestinya mencerahkan banyak orang, menyebabkan pihak penyelenggara negara itu lebih waspada, lebih hati-hati, lebih transparan dalam menjalankan kebijakan. Justru orang-orangnya yang dijadikan sebagai tersangka atau terpidana. Seperti yang terjadi pada Laras. Jadi Laras ini adalah masalah kita semua. Bahwa suatu hari nanti bukan hanya Laras yang akan ditersangkakan, didakwa, tapi Anda semua ketika Anda menyampaikan pendapat yang berbeda dengan apa yang menjadi pikiran pemerintah. Karena kita tahu pemerintah itu kan nggak bisa berpikir sebetulnya. Mereka juga cuma eksekutor dari program-program atau kebijakan-kebijakan yang sudah menjadi pilihan negara. Kita lihat nanti pada waktu hakim memberikan putusan, Laras dibebaskan. Itu tentu harapan kita semua. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Terima kasih, Bang. Terima kasih.